Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang hari ini, tugas dasar akuntansi membuat presentasi materi sesuai NIM. Karena NIM saya genap, saya membuat 2 video, satu pertemuan kedua dan pertemuan keempat. Oke, langsung saja ya. Pada pertemuan kedua, transaksi bisnis ya. Sebelumnya saya minta maaf, dalam kondisi ini suara saya agak serak ya, karena batuk pilek, jadi suara nggak terlalu keras. Dan saya minta maaf kalau penjelasan atau tempat yang kurang berkenan. Saya minta maaf dan sebesar-besarnya. Oke, langsung saja kita ke materi transaksi bisnis. Kita next. Ini ada file yang saya unduh dari Sunan untuk tugas akuntansi mempresentasikan pertemuan kedua. Ini ada aset sama dengan kewajiban plus ekuitas pemilik. Plus itu artinya berhubungan, jadi kewajiban yang berhubungan dengan ekuitas pemilik. Dan aset itu sendiri merupakan sumber yang dimiliki oleh perusahaan atau segala sesuatu yang dimiliki perusahaan untuk tujuan untuk perusahaan, begitu. Dan kewajiban ini meliputi hak kreditor yang mencerminkan utang perusahaan plus ekuitas pemilik. Nah, ekuitas pemilik ini juga saling berhubungan dengan kewajiban dan juga aset. Ekuitas pemilik, hak pemilik perusahaan. Jadi pemilik perusahaan bisa mengatur sesuai yang ia inginkan untuk memajukan perusahaan, untuk memajukan aset dari perusahaan tersebut. Oke, sudah bisa dipahami ya. Kita lanjut. Enggak next ya, tapi scroll ke bawah. Transaksi bisnis. Dalam era digital modern seperti ini, banyak transaksi bisnis yang menggunakan media-media ilmu teknologi atau IT, misalnya mall ataupun retail lainnya yang menggunakan media komputer ataupun kasir. Ini transaksi bisnis merupakan peristiwa atau kondisi ekonomi yang secara langsung mengubah kondisi keuangan suatu entitas atau secara langsung memengaruhi hasil operasinya. Nah, ini ada gambar seseorang melakukan transaksi bisnis. Transaksi bisnis ini merupakan sesuatu yang ia lakukan untuk membeli atau membayar barang dagangannya. Ini bisa menggunakan, kalau modern seperti bisa menggunakan kartu debit ya. Proses transaksi terbaru untuk masa ini. Oke, sudah bisa dipahami.
Nah, transaksi bisnis ini juga harus hati-hati, kalau tidak ya kasir juga harus konsisten atau hati-hati untuk melakukan tugas, soalnya dia memegang uang dan dia yang mengatur keuangan sesuai data yang diinput nanti di komputer. Kalau misal uang yang diinput salah, nanti bisa-bisanya kasir itu sendiri yang akan kena aturan dari kasir tersebut. Kita lanjutkan, kita scroll next. Ini ada foto dari Chris Clark. Tanggal 1 November 2005, Chris Clark mendirikan perusahaan yang dinamakan NetSolution. Dari fotonya, dia seorang ilmuwan yang sangat-sangat istilahnya sangat-sangat pintar, dia ingin kreatif. Kita scroll. Chris Clark membuka rekening bank. Ini ada studi kasus ya. A. Chris Clark membuka rekening bank atas nama NetSolution dan menyetorkan dana sebesar $25.000 ke rekening tersebut. Ini ada contoh ya. Aset kas 25.000 sama dengan ekuivalen ekuitas pemilik. Ini model yang diberikan Chris Clark, investasi oleh Chris Clark. Jadi ini dapat suntikan uang atau suntikan dana dari Chris Clark. Maaf, suara saya agak serak ya. Nah, ini ada kasnya 25.000, ekuivalen sama dengan ekuitas suntikan dana dari Chris Clark 25.000. Ini harus balance ya. Nanti kalau proses perhitungan harus balance, aset balance dengan ekuitas pemilik begitu. Oke, bisa dipahami. Kita scroll ke bawah. B. NetSolution membeli tanah senilai $20.000 US dollar. Aset kas ditambah tanah plus tanah. Saldo 25.000. B20 ini karena NetSolution membeli tanah, jadi dikurangi 20.000. Saldo hasilnya 5.000. Oke, begitu. Terus ditambah 20.000-nya tadi per 20.000 dan juga 25.000. Ekuivalen sama dengan ekuitas pemilik. Modal Chris Clark tadi $25.000. Jadi saya ulangi, NetSolution membeli tanah senilai
20.000 US dollar. Aset kas ditambah tanah. Asetnya tadi berapa? 25.000, itu masuk saldo, jadi dikurangi 20.000 karena net solution membeli tanah 20.000, jadi hasilnya masih 5.000 ditambah 20.000 nya tadi per 20.000 dan 25.000 ekuivalen sama dengan ekuitas pemilik modal Chris Craft 25.000 US dollar tadi ya. Oke, begitu kita scroll ke bawah, kita next. Ini studi kasus C. Studi kasus C, scroll bawah. Oke, ini ya. Maaf tampilannya kurang bagus, seadanya saja ya. C. Selama bulan itu net solution membeli perlengkapan secara kredit senilai $1.350. Kita hitung seperti tadi ya, ada gambarnya seperti ini, membeli perlengkapan secara kredit. Secara kredit itu tidak secara tunai ya, istilahnya secara kayak hutang tapi dibayar lain waktu begitu. Di sini senilainya $1.350. Kita coba ya membaca perhitungan tabel ini. Ini ada aset perlengkapan tanah tambah kap. Ada saldo 5.000, 20.000 dan 25.000. Kasnya tadi kita scroll ke atas, ini 5.000 nya tadi, $20.000 tadi ya, hasil penghitungan di atas tadi bisa dipahami, dan tanah modal tadi yang $25.000 tadi ya. Ini C menghitungnya di sini ditambah $1.350 tadi, ditambah $1.350 per kas tadi 5.000, dan ini dihitungkan lagi 1.350 per 20.000 perlengkapan dan tanah tadi 25.000. Ekuivalen sama dengan ekuitas kewajiban plus ekuitas pemilik per utang usaha dan juga modal fiskal. Ya, sebenarnya saya masih sedikit bingung ya, karena sistem belajarnya secara daring itu sulit dipahami, apalagi pelajar baru seperti saya dan teman-teman saya mungkin juga sulit memahami, karena kalau ini secara tatap muka ini akan lebih efektif pelajarannya atau lebih efisien.
Dan kalau tatap muka itu lebih mudah dipahami kalau daripada daring kayak seperti ini. Ya semoga cepat-cepat tatap muka dan pandemi ini segera berakhir. Allahumma amin. Gitu ya. Ini saya lanjutkan yang di sini. Ekuivalen sama dengan kewajiban plus ekuitas pemilik per utang usaha dan juga per modal beskap. Kita scroll ke bawah. Ini ada studi kasus D. Di kasus D, Net Solution memberikan jasa kepada pelanggannya membukukan pendapatan sebesar $7.500 dan menerima secara tunai. Ini maksudnya Net Solution memberikan jasa ke pelanggannya dan mendapatkan uang secara tunai sebesar ini ya, $7.500. Ini ada proses perhitungannya. Kita coba istilahnya membacanya saja ya, soalnya saya belum pasti paham 100%. Aset per perlengkapan, aset kas plus perlengkapan plus tanah. Ini ada angka tadi, kita masukkan ke sini. Saldo tadi kas 5.000, perlengkapan 20.000 plus tanah 25.000. Kita hitung D-nya ini memberikan jasa kepada pelanggan membukukan pendapatan sebesar $7.500 ya. Jadi D 7.500 per 12.500 ditambah 7.500 per 20.000 perlengkapan dan tanah tadi per 32.500. Ini berarti ditambah ini ya, 25.000 plus 7.500. Ekuivalen sama dengan kewajiban plus ekuitas pemilik per utang usaha modal beskap pendapatan jasa. Oke, kita scroll ke bawah. Studi kasus E ya. Net Solution membayar beban berikut: gaji $2.125, sewa $800, utilitas $450, dan rupa-rupa lain-lain dari rupa-rupa itu $275. Ini kalau dolar, kalau dirupiahkan ini banyak ya. Tapi ya soalnya mata dolar lebih tinggi daripada rupiah. Aset kita hitung sesuai perhitungan di file ini. Kas plus perlengkapan plus tanah. Kas tadi ya 12.500
ditambah perlengkapan tadi 20.000 plus tanah tadi 32.500. Ini hasilnya dikurangi 3.650 dikurangi 800 dikurangi 450 dikurangi $275. Jadi saldonya masih ada ini ya, 8.850. Ekuivalennya sama dengan kewajiban plus ekuitas pemilik per utang usaha dan per modal bergerak $25.000 tadi. Kita next. Dampak transaksi terhadap ekuitas pemilik, ada diagram. Ekuitas pemilik. Ekuitas pemilik ini berkurang oleh penarikan pemilik beban, tapi dia mempunyai hubungan laba bersih dengan investasi pemilik pendapatan, dan nanti juga akan langsung bertambah ke ekuitas pemilik. Jadi ini saling berhubungan dan saling berhubungan satu sama lain. Scroll ke bawah, laporan akuntansi yang disebut laporan keuangan menyediakan rangkuman informasi kepada pemilik. Ini tugas dari seorang akuntansi dari perusahaan adalah melaporkan sesuatu, melaporkan keuangan kepada atasannya. Ini adalah tugas dari seorang akuntansi dari suatu perusahaan. Kita scroll ke bawah lagi. Laporan keuangan, laporan laba rugi merupakan rangkuman dari pendapatan dan beban selama periode waktu tertentu. Laporan ekuitas pemilik ialah rangkuman dari perubahan ekuitas pemilik selama periode waktu tertentu. Neraca, daftar dari aset kewajiban ekuitas pemilik pada tanggal tertentu. Ini juga ada laporan arus kas, rangkuman dari penerimaan dan pengeluaran kas selama periode waktu tertentu. Kita next scroll. Net solution, ini ada diagram laporan laba rugi untuk bulan yang berakhir pada 30 November 2020. Pendapatan jasa 2020 $7.500, beban operasi 0, beban rupiah $2.000 $125.000, beban sewa 800, perlengkapan 800, utilitas 450, lain-lain 275. Jadi ada total beban, totalnya 4.450. Laba bersih ke laporan ekuitas pemilik. Kita scroll ke bawah. Ketika neraca menampilkan kewajiban ekuitas pemilik di bawah aset, maka bentuk laporan yang digunakan. Kita scroll lagi. Nah, terima kasih. Ini yang saya bisa presentasikan. Ada kata, jika Anda adalah seorang yang sangat mencintai kedua orang tua Anda, maka jadikan perjuangan Anda dalam menuntut ilmu sebagai alat pembangkit orang yang Anda sayangi. Ini maksudnya ya, kita harus memperjuangkan pelajaran demi untuk membagikan kedua orang tua, begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.